Oke, sekarang kita akan membagikan pengalaman ancang-ancang nyalip ya, atau mendahului mobil yang ada di depan. Jadi untuk mendahului mobil yang ada di depan kita tergantung kondisi mobil tersebut, pelan atau lambat, besar atau kecil, panjang atau pendek ya. Nah, jadi yang terlihat di depan kita sekarang ini adalah mobil truk yang ukurannya lumayan panjang dari mobil umum pada biasanya ya. Oke, untuk gigi kita standby di gigi 3 aja ya, karena kecepatan mobilnya juga tidak kencang kencang banget, jadi standby di gigi 3 ya. Kalau misalnya dia lebih pelan lagi, kita standby di gigi 2. Nah, ini kita coba. Ini saya menggunakan AC karena mobil di depan udah nyalip, kita salip juga ya. Ternyata ada lubang, kita salip lagi. Kalau tenaga kurang, AC-nya kita matikan. Panas katanya, dia ngomong. Nah, kita hidupkan kembali kalau sudah selesai. Pas di depan ada. Waduh. Sini jalannya banyak berlubang guys ya, jadi wajar. Nggak apa-apa. Nih, kita harus hati-hati karena kadang mobil ini sering ngambil jalan ya, karena jalan yang sebelah kiri ini udah banyak yang rusak. Tuh, kita lihat ancang-ancangnya. Kalau dia ambil kiri, kita ambil kanan ya. Nah, seperti ini. Usahakan kalau motong itu jangan langsung meruncing situ ya, tapi kita bertahap. Jangan terlalu patah. Ini banyak kayaknya terlalu keras. Kayak isinya ukuran tekanan 35. Ini karena ada kesempatan kita ambil terus. Nih, kalau di tanjakan kita pindah ke gigi 2 karena ini masih ada tenaga, tapi kalau udah kurang seperti ini kita turuni ke gigi 1. Tuh, tetap santai, tetap tenang, karena kalau tidak tenang kita ganti giginya sembarangan, karena nggak tahu kemana, akhirnya mobil mati ya. Nah, makin ngeri, makin takut lagi gitu ya. Ini sok saya udah bocor 1 ini kayaknya kedengarannya. Soknya kita ganti aja. Oke, tunggu karena di sini jalannya masih banyak tikungan. Ya. Tunggu aja. Oh, hati-hati. Ini saya masih gigi 2. Kita masuk gigi 3 dulu. Kalau ada kesempatan kita ambil. Oh, tidak bisa, jalannya bahaya dan kondisi lalu lintas juga ramai. Sebentar, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Mungkin kalau dikira-kirakan itu sekitar 3-5 meter ya. Karena kalau terlalu dekat juga kita susah untuk ancang-ancang memotong mobil yang berada di depan. Nah, ini kita lihat jalan sebelah situ, kalau kosong kita ambil, tapi tetap hati-hati karena mobil ini biasanya makan jalan ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini dia nggak makan jalan, kita ambil. Nggak mau dia ngasih. Karena kita udah terlalu masuk tadi, jadi mending langsung aja ya. Sebenarnya terlalu berbahaya kalau misalnya kita belum begitu pas membawa mobil ya. Nih, ambil lagi karena kosong. Tahan karena biasanya nah ini baru saya bilang, di sambungan jembatan ini biasanya lubangnya besar. Tuh. Gigi 2. Dengarkan iramanya, baru masuk gigi 3. Lepas kopling lagi. Ini agak tanjakan, jangan ditambah gigi 4 dulu, kita tetap di gigi 3.
Terus kita ambil makan jalan sedikit supaya tikungannya tidak begitu patah. Kasih sen kanan supaya lawan yang di belakang tidak mendahului karena ada kendaraan di depan kita ya, berlawanan dengan kita. Masih ada. Jadi sen ke kanan ini untuk kode bahwasanya dilarang menyalip karena di depan ada lawan, supaya pemotor ataupun mobil yang di belakang tidak mendahului kita. Nah, ini dia, namun seperti ini. Ini banyak tikungan dan tanjakan ya. Jadi kecepatannya kita sedang aja. Tanjakan sedang ini masih bertahan di gigi 3, tapi kalau umpamanya tenaga mobil sudah berkurang barulah kita tukar ke gigi 2. Ini masih ada tenaganya. Ciri-cirinya kalau kita gas itu dia ngempos ya, seperti dia nggak sanggup. Nah itu baru kita ganti. Tapi kalau kita gas masih sanggup naik, nah itu kita berarti mobil masih sanggup untuk di gigi itu ya, di gigi 3 itu. Nih masuk gigi 4 karena jalan udah datar. Hati-hati, ambil jalan sedikit. Terus nih jalannya banyak yang berayun-ayun seperti ini. Maklum karena tiap hari diinjak sama mobil batu bara ya. Nih masuk gigi 5 boleh. Sebenarnya mau pasang gigi 5 itu nggak harus speedometer sekian-sekian ya. Yang jelas kalau nadanya mesinnya sudah agak ngeden itu segera ganti gigi 5 supaya konsumsi bahan bakarnya tidak banyak gitu ya, supaya irit juga gitu. Nih saya masih gigi 5 di sini, nggak apa-apa kalau mobilnya masih ada tenaga. Nah ini masih kalau menurun ya. Tapi kita harus hati-hati kalau gigi 5 ini dia meluncur terus. Nah, nih muncul terus. Ya, karena ini di depan sudah dekat dengan mobil batu bara ya, kita pindah gigi 4 dulu. Kemudian pindah lagi gigi 3. Tuh, lawan kita masih banyak. Tidak dianjurkan untuk mendahului mobil jika jalan di depan tidak terlihat, seperti tikungan ya, tikungan yang tinggi sehingga kita tidak dapat melihat kendaraan di depan ya, itu berbahaya. Itulah yang menyebabkan kecelakaan. Nih kita turunkan gigi 2, sorry. Karena kita pakai AC, jadi tenaganya agak berkurang kalau mobil yang cc-nya 1,5 ke bawah. Di sana ada tanjakan dan tikungan yang tajam. Tanjakannya nggak begitu sih, tapi tikungannya yang tajam. Nih kita lihat mobilnya. Nih ngambil jalan dia, ngambil ancang-ancang. Ya. Pas di depan ada lawan. Kita nyumput di ekornya. Ya. Jangan di luar mobil ini, jangan di luar badan mobil depan, karena bahaya nantinya. Kita sejajarkan bodi mobil kita dengan bodi mobil yang ada di depan. Terus jika ada kesempatan kita ambil. Nah ini tikungannya tidak terlihat. Ini berbahaya kalau ada kendaraan di depan dengan kecepatan tinggi. Kita tahan dulu. Ini tadi gigi 3, nggak apa-apa, masih stabil di gigi 3. Jadi nggak usah tergesa-gesa ya, nggak usah wah harus cepat-cepat. Nah ini kosong, kita boleh ambil kalau dia nggak ngambil jalan. Ini jalannya tadi terlihat ya dari sana. Kalau dari sini tadi waktu kita nyalip memang nggak terlihat, tapi dari sana tadi terlihat ya kosong. Makanya kita berani ambil ya. Nih. Jadi kalau
kondisi jalan, kondisi medan jalan yang seperti ini, tikungan, tanjakan, kita ya harus sabar untuk nyalipnya. Nggak bisa cepat seperti di tol ya. Kalau di tol kan, nah tuh, aduh nyelonong aja nih motor. Tuh, di depan ada mobil. Itu bahayanya. Bukan hanya pengendara mobil dan motor, bukan aja pengendara mobil, tapi pengendara motor juga harus hati-hati ya. Jangan terlalu sok-sokan lah. Belum bisa, kita masih di standby di gigi 3. Kita lihat kondisinya, masih ada lawan. Kayaknya di bawah ini nanti bisa ini. Oh, dia ngasih sinyal ada lawan di depan, mobil yang paling di depan kita tuh. Benar kan ada lawan di depan, dia ngasih sinyal masih. Kalau lampunya udah mati berarti udah aman, itu dia masih ngasih sinyal. Kalau mobil nggak ngasih sinyal, berarti dia nggak mau ngambil resiko, ya. Kalau dia ngasih jalan, biasanya dia ngesennya kiri. Nah ini kosong, kita ambil. Tuh, hati-hati. Dia ngasih lampu hazard. Biasanya mobil ini mau makan jalan nih di tanjakan ini ya. Di penurunan ini kan agak ekstrim ya. Tuh kan dia makan jalan. Tuh para pemotor dengan barbarnya